Puasa selalu ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja hanya kepada Allah. Mari kita bersyukur kepadanya dan mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini narasumber Koko tentu pasti orang yang luar biasa. Ini beliau seorang dokter yang punya cara spesial untuk membantu banyak orang kesulitan yang biasanya sulit bayar biaya medis, tapi beliau malah menawarkan cara unik agar semua orang bisa berobat tanpa biaya, ya. Dan ini beliau bangun rumah sakit gratis di Jakarta Timur dan juga bahkan tarifnya sukarela, dan kalau benar-benar duafa hanya bisa bayar pakai doa aja. Wah, ini Masya Allah. Kita langsung tanya aja ya kepada beliau, kita langsung ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kok. Dokter Sukma Aditya Putra. Iya. Panggilan Dokter Adit ya. Panggilannya Dokter Adit. Ini beneran gratis boleh? Ya. Alhamdulillah ya atas izin Allah juga ya kok ya. Jadi memang sukarela kelasnya dan gratis khususnya untuk duafa. Kalaupun nggak ada uang bisa bayar pakai doa juga nggak apa-apa. Ini apa bentuknya, klinik atau bentuknya? Betul, bentuknya klinik ya, klinik Pratama. Terus pelayanannya secara umumnya sama. Nah nanti pasien itu kalau datang setelah selesai semuanya ya, setelah pemeriksaan, lalu setelah diedukasi, setelah dikasih obat gitu ya. Nah nanti pasien kalau memang mereka membawa uang gitu ya, mereka akan memasukkan uang ke kotak gitu. Jadi seperti kotak Jadi amal. bukan kayak ada apa istilahnya stroke bond tagihan gitu, nggak ada. Tapi silakan kalau mau payment kotaknya ada di situ. Betul. Udah bukan urusan kita tuh. Dia Betul. mau masukinnya berapa udah kita udah Betul, nggak usah kita tahu. udah nggak melihat lagi. Ada yang mungkin yang kasih berapapun nominalnya atau mungkin nggak kasih gitu ya, atau mungkin ada juga yang amplop tapi pas dibuka kosong, itu juga ya macam-macam karena kondisi Masya Allah. pasien gitu. Dan itu kok. udah berikut obat, bukan cuma periksa juga. Betul, sudah lengkap sampai obat gitu. Dan Masya setiap Allah. pasien alhamdulillah juga setelah kita kasih, karena kan kita di sini metode pengobatannya kita coba kombinasikan kok. Iya, Jadi kombinasi apa sama metode apa? semuanya sebisa mungkin kami ingin mengobati mind, soul, and body gitu ya. Bahkan termasuk kalau dia muslim juga, ibadahnya juga kita ingatkan gitu. Jadi setelah semua proses dilakukan, pemeriksaan gitu ya, mulai dari anamnesa gitu ya, pemeriksaan, terus diagnosis sampai pengobatan, edukasi gitu kan. Nah nanti pasien juga akan diberikan buku zikir pagi petang gitu. Begitu juga ada juga kita metode Tibun Nabawinya kita juga berikan air doa ruqyah syariah insyaallah. Masya Allah. Itu siapa yang ngeruqyah airnya? Siapa yang bacain? Yang bacain dari tim gitu, kita juga ada ustadz dan ada dari saya pribadi juga gitu ya. Jadi nanti insyaallah ya lebih makbul lah gitu ya. Insyaallah kesembuhannya atas izin Allah bisa lebih cepat gitu. Masya Allah. Udah dari kapan berarti itu, Dok? Berdiri klinik ini dari tahun 2022 gitu ya. Bulan? Bulannya sekitar bulan Desember gitu ya. Masya Allah. Tapi mulai aktif dalam arti memang karena kan memang 2022 itu kita sambil membangun gitu ya. Nah itu mulai aktif benar-benar seperti sekarang itu 2023 akhir. Sampai Jadi udah sekarang. berjalan ya berjalan 3 sampai 4 tahun lah. Yang terlibat ada berapa orang selain dokter? Yang terlibat untuk awal Ada berapa sekali dokter, berapa kru, untuk berapa? sekarang ya. Untuk sekarang sekitar ada 11 orang. 11 orang. Ya, 11 orang. Dokternya berapa orang? Dokternya ada 4, perawatnya ada 2, administrasi ada 2, farmasi ada 2, gitu, ada cleaning service 1, gitu. Masya Allah, Jadi tapi semuanya tetap kita gaji ya kok ya. Iya, nah itu dia tanya Kecuali saya pribadi ya. Kalau saya Masya pribadi insya Allah ikhlas ya, Allah nanti menggaji saya insya Allah. Saya juga meniatkan dari awal, walaupun klinik ini sukarela seikhlasnya gitu ya, ataupun gratis untuk duafa, tapi pelayanannya tuh sebisa mungkin kita usahakan bintang 5. Yang terbaik. Yang ya. terbaik. Jadi mulai dari bangunannya, nanti kalau kokoh mampir ya. Insya Allah, Jadi insya bangunannya insya Allah kita maksimalkan gitu ya. Terus obat-obatannya, keramahannya, pelayanannya secara umum Hospitality kita semuanya. hospitality kita usahakan paripurna bintang 5. Ya alhamdulillah kita kan cari berkahnya kok. Betul. Ya kan? Kita cari berkahnya. Jadi memang klinik sosial ini didirikan bukan cari untung gitu ya, bukan cari profit, tapi utamanya bagaimana kita cari keberkahannya, insya Allah jadi amal jariahnya, insya Allah nanti sampai kita surga gitu, amin. Apakah punya bisnis sampingan gitu buat yang bisa subsidi silang ngambil ketika misalkan ini kliniknya minus? Betul. Atau dari mana? Sehari-hari kebetulan saya kodarullahnya saya ASN
Jadi Senin sampai Jumat ya umum gitu ya. Jadi memang sepulang dari dinas saya baru praktek gitu ya, ataupun pada satu weekend gitu. Yang di luar jam itu ada dokter-dokter lain yang membackup gitu, yang kita juga gaji juga. Nah kalau misalnya yang lain bisnis juga ada, tapi memang ya hitungannya masih merintis lah, kecil-kecilan, insya Allah buat tambah-tambahan membantu menutupi operasional klinik gitu, Bro. Terus awalnya gimana? Apa mungkin dulu waktu kecil dokter pernah sakit, nggak ada biaya, makanya termotivasi bikin yang kayak sekarang gini? Ya. Atau dari mana dok awal? Dari pelosok sampai kota tuh sebetulnya kasusnya sama, yaitu adalah biaya kesehatan secara umum itu mahal, sehingga apa? Pasien itu takut untuk berobat. Takut untuk ke fasilitas kesehatan. Nah, atas dasar-dasar itu gitu ya, akhirnya saya berpikir saya harus membuka klinik sosial yang bisa memfasilitasi masyarakat yang kurang mampu khususnya gitu ya, ataupun duafa, sehingga mereka tidak kebingungan lagi, tidak takut untuk berobat. Kenapa? Karena kalau mereka takut untuk berobat biasanya sampai parah. Nah, sampai parah sakitnya mereka baru berobat. Nah, disinilah betul. Nah, disinilah sebetulnya yang seharusnya saya berpegang teguh di situ gitu ya, untuk tetap berusaha menjaga klinik ini untuk tetap buka gitu ya. Karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan gitu kok. Insya Allah, Mirsa tuh keren banget ya, alhamdulillah inspiratif dan Masya Allah bikin mudah-mudahan yang nonton pengen niru kebaikan beliau. Tapi untuk itu jangan kemana-mana dulu, kita masih akan ngobrol lagi dengan beliau, tetap di Selalu Ada Hikmah. Pasien itu datang pada saat jam sudah mau tutup kok. Dia datang, dia membawa anaknya kejang demam, kejang-kejang demam tinggi, gitu ya. Lalu kita obati gitu ya. Alhamdulillah atas izin Allah juga sembuh gitu ya. Nah, tapi dia nggak punya uang. Dia ngomong gitu, tapi saya tidak punya uang gitu. Ya udah kita nggak apa-apa Bu, gitu. Boleh pulang. Kalau mau ibu bayar pakai doa, alhamdulillah juga, gitu kan. Selalu Ada Hikmah. Masih balik lagi dengan Dokter Adit yang bikin klinik gratis di Jakarta Timur. Kita akan ambil hikmah lagi dari beliau ya. Dok, izin nanya-nanya lebih lanjut lagi ya dok ya. Siap kok. Ambil kedokterannya di mana? Saya dulu di UPN Veteran Jakarta, Fakultas Kedokteran Jakarta. Iya. Terus SMA-nya dulu? SMA saya di Halim semua. Oh, emang orang ya, Jakarta. Karena udah besar di sini ya. Betul, karena orang tua sudah besar di sini walaupun memang aslinya Jawa. Cuman saya lahir besarnya sudah di Jakarta. Lulus berarti kan tahun itu mungkin masih di 2013 2012. Ya, 14. Lulus 2014. Nah, ini ada jeda sampai 2022 yang mendirikan klinik ini. 8 tahun itu ngapain aja? Macam-macam ya. Jadi kita pastinya tetap bergerak ke sosial juga, tapi memang belum center seperti sekarang gitu ya, dijadikan satu menjadi bentuk klinik sosial. Jadi kita melakukan kita kerja juga di rumah sakit gitu ya, kita kerja kita kerja juga di klinik-klinik gitu ya, dan kita juga melakukan bakti sosial gitu ya, bersama teman-teman di daerah-daerah yang membutuhkan. Kita melakukan khitanan massal gitu ya, sunat massal gitu, dan macam-macam sih kok. Jadi memang ya perjalanan itu pun juga sekaligus saya menabung juga sih kok. Ya menabung untuk membangun ini gitu. Karena kan memang biayanya tadi ya cukup besar. Sampai kalau saya baca di medsos gitu ya, sampai ada yang komen, saya baru baca sejujurnya gitu ya. Pada saat saya baca ada yang komen begini kok. Saya sebetulnya tetangga dari klinik Aditya Medika gitu ya. Nah, dia tetangga dari klinik Aditya Medika. Cuman dia ragu untuk berobat ke klinik. Kenapa? Ini dari beliau ya, dari yang komen. Saya nggak tahu siapa, saya belum kenal juga. Dia ngomong ke tetangga dari klinik, tapi saya ragu datang ke klinik. Kenapa? Karena kliniknya katanya besar. Kliniknya bagus dari luar gitu ya, kliniknya bersih, sehingga saya takut. Padahal sudah ada tulisan besar, dia sendiri bilang ya ada tulisan besar klinik sukarela kelasnya gitu ya, tapi dia ragu gitu. Nah, karena tadi kan kita fokus kita kan walaupun sosial gitu ya, sukarela kelas ataupun gratis untuk duafa, kita maksimalkan tetap pelayanan bintang 5 gitu. Oh, kadang image-nya ngiranya kalau misalnya sukarela jadi klinik mahal. Ya, dipikirnya klinik mahal gitu ya, padahal enggak gitu. Saya juga briefing ke tim dari awal ini berdiri. Saya briefing ke tim bahwa anggap semua pasien-pasien masyarakat itu ya, itu kita tanpa membedakan golongan apapun, latar belakang apapun, itu satu. Kedua, anggap mereka sebagai calon-calon penghuni surga. Gitu. Kenapa? Karena kita tahu bersama ya kok ya, hadis-hadisnya juga sudah banyak, hadis-hadis sahih gitu ya. Bagaimana kalau kita sakit itu sebetulnya kita digugurkan dosa-dosanya. Betul. Gitu kan. Terus ada sebuah riwayat juga
kalau ada wanita gitu ya yang sakit ayan gitu ya, kalau sekarang epilepsi, kejang-kejang gitu ya, lalu dia datang ke Rasulullah gitu kan, lalu dia minta untuk didoakan. Nah, lalu Rasulullah dikasihkan opsi kan, bisa langsung didoakan gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya dia bersabar, tetap ikhtiar, dia tetap mencari kesembuhan gitu ya, ikhtiar ke dokter mungkin pada zaman itu ya segala macamnya, tapi dia bersabar, insya Allah jaminannya surga. Betul, gitu kan. Nah, tapi akhirnya si wanita yang ayan ini memilih gitu kan, memilih untuk ya udah didoakan saja untuk doa yang lain gitu kan, supaya pada saat dia kumat biasanya dia auratnya tersingkap. Betul. Jadi aslinya karena ada alasan itu. Betul, akhirnya didoakan Rasulullah itu gitu ya, akhirnya ya selama seumur hidupnya dia tidak pernah tersingkap lagi auratnya. Respon keluarga, orang tua gimana waktu tahu gini? Alhamdulillah. Nanti kamu cuannya dari mana, Nak? Gitu. Gimana ditanya? Alhamdulillah orang tua secara umum support gitu ya, karena kan kita memang hidup di dunia ini sementara ya Koh ya. Gitu. Jadi karena kita hidup dunia ini sementara, jadi bagaimana kita memaksimalkan seperti yang Rasulullah juga sudah sabdakan ya Koh ya, bahwa sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang paling bermanfaat gitu ya untuk sesama. Nah, kita menjadi fokus di situ juga Koh. Terus ada nggak yang cara pembayarannya misalkan unik? Saya memang nggak ada uang, tapi tetap saya emang nggak mau seikhlasnya, nggak mau sukarela. Tapi adanya misalkan sayur nih, buah, tuker dah barter sama lobak 2 kilo misalkan gitu. Betul, ada Koh. Ada yang kayak macam-macam. Jadi sayur ada, buah-buahan ada gitu ya, kue, dia bikin kue di rumah gitu ya, bikin kue di rumah. Bahkan ada yang unik Koh gitu. Ada yang unik itu pasien itu datang pada saat jam sudah mau tutup Koh. Tutupnya jam berapa memang? Tutup kita jam 10 malam. Terus? Ya, tutup jam 10 malam, dia datang, dia membawa anaknya kejang demam. Kejang-kejang, demam tinggi. Gitu ya. Lalu kita obati gitu ya, alhamdulillah atas izin Allah juga sembuh gitu ya. Nah, tapi dia nggak punya uang. Dia ngomong gitu, tapi saya tidak punya uang gitu. Ya udah kita nggak apa-apa Bu gitu, boleh pulang. Kalau mau Ibu bayar pakai doa, alhamdulillah juga gitu kan. Nah, akhirnya tapi dia ngotot Koh. Tapi saya tetap pengen bayar. Betul, pengen bayar pakai apapun gitu ya. Saya bilang nggak perlu gitu loh, karena memang kita konsepnya sepertinya sukarela-kelasnya gitu kan, bahkan gratis dulu apa gitu ya. Ataupun nggak punya uang ya gratis juga gitu. Jadi gimana dong nggak apa-apa. Akhirnya uniknya ini ya, dia pulang ke rumah, tapi nggak hari itu ya, dia pulang ke rumah gitu ya, kayak kita tetap ya udah fokus aja untuk kesembuhan anaknya dulu gitu ya pada saat hari itu kan. Nah, beberapa hari kemudian dia datang bahkan membawa sisa-sisa minyak jelantah yang ada di gitu, rumah. yang ada di rumahnya, karena mungkin hanya itu gitu sisa-sisanya gitu. Kita sudah bilang oh nggak perlu Bu gitu, tapi dia tetap maksa kayak ini adalah bagian dari saya untuk pembayaran saya gitu. Masya Allah, tetap ada yang pengen tetap nggak mau ya. Bahkan ya sampai minyak balik. jelantah pun yang ada di rumah pun dia bawa juga. Gitu. Masya Allah, dua-duanya jadi kebaikan itu di sisi Allah. Nah pemirsa, masih banyak inspirasi yang bakal kita ambil dari Dr. Adit, tapi jangan kemana-mana, kita jeda sebentar, tetap di Selalu Ada Hikmah. Jadi kita memang mengisi materi-materi kajian gitu ya, kajian Islami atau mungkin tentang kesehatan gitu ya, webinar-webinar gitu ya. Dan ini memang sama konsepnya seperti klinik juga sama kok, dalam arti tidak ada tarif. Selalu Ada Hikmah. Masih balik lagi dengan Dr. Adit. Kita akan masih ngobrol-ngobrol dengan beliau ya. Dok, tadi kalau dengerin di segmen sebelumnya dari penyampaian tentang hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW, ini kayak nggak cuma dokter nih, jangan-jangan sering ngisi kajian juga nih Dok, ceramah Dok. Iya, alhamdulillah kok ya. Allah juga memberikan kita hidayah dan ilmu gitu kan. Jadi kita memaksimalkan itu gitu ya pada ini ya. Karena kan memang ya hadis Rasulullah bahwa kita meninggal nanti kan putus semuanya kok ya. Betul. Kecuali 3 hal kan gitu, yaitu adalah amal jariah gitu kan, lalu juga ilmu yang bermanfaat dan juga yang terakhir anak soleh gitu ya. Walaupun saya masih singgah sini, tinggal satu nih PR-nya gitu ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kok, mohon doanya aja ya. Nah, jadi kalau misalnya yang pertama amal jariah kita sudah lakukan itu kan di klinik. Kita juga ada program-program makanan gratis kok gitu, walaupun mungkin baru setiap Jumat di klinik gitu ya, maupun buka puasa gitu kan, maupun program-program lain lah banyak gitu ya. Lalu untuk ilmu bermanfaat ini, nah ini yang kita coba kita maksimalkan kok. Jadi kita memang mengisi materi-materi kajian gitu ya, kajian Islami atau mungkin tentang kesehatan gitu ya, webinar-webinar gitu ya. Dan ini memang sama konsepnya seperti klinik juga sama kok, dalam arti tidak ada tarif. Dan kalau gitu berarti ke depannya nih Dok, target harapan dari dokter sendiri apa nih? Ya,
Harapannya pastinya banyak ya Koh ya. Tapi kalau secara spesifiknya untuk klinik ini yang saya mempunyai mimpi gitu ya, yang untuk saya coba bisa ikhtiarkan, yaitu adalah bagaimana klinik ini bisa berkembang lagi menjadi rumah sakit sosial. Amin ya Rabbal Gitu. Dan juga bukan hanya sampai situ, mudah-mudahan juga bisa punya banyak cabang di setiap daerah di seluruh Indonesia gitu, bahkan mungkin seluruh dunia gitu. Amin gitu. Jadi semakin banyak masyarakat yang membutuhkan bisa kita bantu. Masya Allah, sangat dokter. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita doakan lancar dan Amin, jadi pahala amin, jariah bagi beliau. Dan kalau misalkan nih dok, ada orang yang pengen ikut kontribusi, pengen jadi donaturnya mungkin atau gimana, itu dokter nerima nggak? Atau pengen dimonopoli? Ah enggak, ini dari saya aja. Pada awalnya memang pribadi ya kok, pribadi dan keluarga kita coba mengcover semuanya. Tapi semakin lama klinik ini berjalan operasional, apalagi mungkin kemarin juga baru sempat viral gitu ya, karena memang saya kan sebetulnya nggak mengharapkan viral ya kok ya, makanya ini udah berjalan 3 tahunan baru viralnya sekarang gitu kan. Nah, banyak yang minta kok. Gitu, banyak yang minta ingin coba berkontribusi sehingga kita juga menyiapkan wadahnya. Ada yayasannya sendiri kok, nanti jadi bisa transfer di yayasan. Jadi nggak ke pribadi ya kok, ke yayasan. Masya Allah. Dan itu pun nanti akan balik lagi semuanya untuk tadi ya, nambah manfaat di tempat lain mungkin. Betul supaya kok. tadi cita-citanya bisa semuanya ada. Betul ya. kok, mudah-mudahan amin amin. Di Indonesia sendiri udah ada belum sih kalau yang ini kan klinik ya, tapi yang rumah sakit tapi konsepnya kayak gini udah ada belum? Rumah sakit Di Indonesia sepertinya belum ada ya, kalau yang saya tahu belum ada gitu. Kalau misalnya klinik Pratama pun saya kurang tahu ya kok ya, karena mungkin ada juga yang belum terekspos, tapi mungkin ada juga yang klinik dokter praktek mandiri. Karena beda kok, ada 2 konsep kan, klinik dokter praktek mandiri, ada klinik Pratama. Kalau klinik Pratama biasanya jadi bisa beberapa dokter tuh, makanya saya bisa di backup banyak dokter. Nah, tadi ada 4 ya. Betul gitu, itu bedanya nanti di situ aja. Nah makanya tadi tinggal kita kejar targetnya, mimpinya, mudah-mudahan mohon doanya gitu kan, yang semua yang nonton ini juga bisa tercapai menjadi rumah sakit sosial. Gitu. Masya Allah. Terakhir pengen ini dong dok, pesan kepada semua yang nonton, apa yang pengen dokter sampaikan. Silakan kalau mau disampaikan. Baik, iya kok. Kalau dari saya secara umumnya ya, intinya kan tadi ya kok ya, bahwa kita hidup hanya sementara. Gitu. Jadi fokus kita di dunia kita maksimalkan tadi menjadi orang yang bermanfaat gitu ya, sebaik-baiknya yang dicintai Allah itu orang-orang yang bermanfaat gitu ya. Dengan apa? Ya pasti kita hablum minallah dan hablum minanas. Ya kan, kita beribadah kepada Allah semaksimal mungkin, dan juga bagaimana minanasnya jangan lupa nih ke manusia gitu ya. Salah satunya kan kalau saya diwujudkan dari sosial. Nah, teman-teman yang lain juga pasti banyak dengan profesi yang masing-masing gitu ya, bisa memaksimalkan itu. Yang kedua, jangan takut untuk bersedekah. Ya kan? Memang mungkin secara matematika dunia kayak tadi ya kok ya, misalnya saya minus, boncos gitu ya. Secara matematika dunia mungkin kita minus, boncos dan lain-lain. Tapi insya Allah amal jariahnya, ya kan, keberkahannya, insya Allah bisa sampai membawa kita nanti insya Allah ke surga. Amin. Gitu. Jadi dan itu kalaupun di dunia pun insya Allah dibales kok, gitu ya. Mungkin nggak bentuknya rezeki, gitu ya. Mungkin nggak bentuknya uang, gitu ya. Tapi bentuknya bisa kesehatan kita, kebahagiaan kita dijauhkan dari mara bahaya dan lain-lain, gitu ya. Jadi macam-macam, gitu. Jadi terus yang terakhir paling ya ke teman-teman, tetap jaga kesehatan gitu ya, tetap jaga kesehatan, karena kesehatan sebetulnya tadi ya, kalau kita sakit tuh mahal gitu secara umumnya gitu kan. Rela keluar duit berapa aja biasanya. Betul gitu, dan kita perbanyaklah saling mendoakan gitu, saling mendoakan untuk kebaikan gitu ya, saling kita fastabiqul khairat gitu ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan mohon doanya juga supaya saya tetap istiqomah kok. Ya, dan diberikan kesehatan, rezeki, ya, panjang umur dengan penuh ketaatan dan juga banyak beramal soleh. Masya Allah. Ini kalau juga terakhir ingat pemirsa, di Persia dulu di zaman kejayaan Islam pernah ada Bimaristan ya, rumah sakit. Sama, kalau ini dulu berobatnya gratis. Kalau sekarang juga kan orang bisa berobat, sehat, sembuh. Iya, tapi pas lihat tagihannya biasanya sakit lagi kalau di sini ya. Di sana benar-benar gratis, bahkan kalau sembuh dikasih pakaian baru, bahkan juga dikasih uang, sejumlah uang, karena untuk gantiin kamu berapa hari nggak bisa nyari kerja. Dan ini pernah terjadi di zaman Islam. Jadi beliau hanya mengembalikan kejadian yang dulu, dan mudah-mudahan atas izin Allah ini bisa menjadi pelopor ya, sehingga akhirnya bisa benar-benar kebaikan tuh menyebar di mana-mana. Makasih banyak. Amin. Dr. Ya, Adit. Terima banyak ya pemirsa, itu dia obrolan kita yang luar biasa dengan dokter yang inspiratif sekali. Untuk itu kalau kalian pengen cari hikmah lagi, jangan khawatir, kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Tetap di Selalu Ada Hikmah. Salam kenal wabarakatuh.